Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update untuk penerusan daripada video outlook kemarin ya, diperuntukkan hari ini tanggal 22 Juli sampai dengan besok tanggal 23 Juli 2025. Dari segi fundamental yang menjadi perhatian untuk hari ini, jam setengah 8 malam kurang lebihnya nanti itu ada pidato daripada Powell, itu yang akan nge-trigger kemungkinan volatility di market itu akan tinggi ya, terutama di indeks dolar dan gold. Selain itu kosong. Kemudian untuk besok itu yang perlu diperhatikan sih nggak terlalu banyak, cuman tengah malam ini juga dilanjut pidato daripada anggota lainnya dari FOMC. Kemudian besok jam 9 malam itu ada penjualan rumah lama ya, ini kemungkinan dampaknya sih minim. Cuman dari kesimpulannya untuk fundamental fokusnya adalah kurang lebihnya malam ini jam setengah 8 waktu Indonesia Barat, pidato dari Powell itu yang akan menjadi perhatian. Apakah nanti dampaknya ke hawkish atau dovish, ini bisa dipantau untuk nanti hasilnya. Langsung masuk ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar sendiri, perjalanan awal minggu ini ya, dimulai dari hari Senin kemarin itu kan bergerak di area zona tengah atau sebagai pivotnya. Harga ini bergerak ke atas tapi ke reject di batas atas pivot, kurang lebih ada di sini. Kemudian lanjut turun ke bawah, dia mencapai history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 97.71. Harga ini ke reject, sentuhan pertama di reject, naik, kemudian turun kembali, tetapi harga ini masih bermain-main di antara support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 97.92 dan di area di atasnya history low minggu yang sebelumnya yang berada di antara 97.71 dengan batas konfirmasi bawah 97.61. Kalau misalkan untuk malam ini indeks dolar kehilangan level area zona yang saya blok hijau dengan level bagian bawah 97.61, ada potensi kemungkinan dia akan kejar support 2 terlebih dahulu yang berada di kisaran 97.300. Tetapi kalau untuk hari ini ataupun besok level blok hijau di sini aman, waspadai ini bisa mendadak pullback kembali ke atas yang akan menjadi targetnya itu berada di zona tengah atau sebagai pivot kembali 98.33. Jadi untuk triggernya pergerakan indeks dolar malam ini itu kemungkinan tergantung daripada isi pidato Powell. Kalau misalkan mengarah ke hawkish, dia akan balik arah ke zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan dovish, kemungkinan dia akan ke support 2 terlebih dahulu. Jadi hati-hati untuk malam ini. Tapi gambaran saya sih untuk indeks dolar kemungkinan sih ada sedikit kenaikan, pantau aja di area zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Kemudian untuk gold sendiri, perjalanan minggu ini awal open market kemarin ya, itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, ini untuk hari Senin kuat banget, kurang lebihnya ada 6 candle bullish ya, tanpa ada candle merah atau candle bearish sama sekali ya. Di hari Senin kemarin 6 candle berturut-turut hijau semua. Tetapi kalau dari segi time frame satunya, harga ini ketika mencapai level area resisten pertama yang sebelumnya di sini membuat zona demand baru atau rally, bearish rally, kemudian dia langsung spike menuju resisten 2, baru ada reaksi 2 kali sentuhan harga ini ke reject ya. Cuman sih untuk gambaran saya kemarin itu di outlook sebenarnya planning ke resisten 2 kurang lebihnya antara hari Rabu atau Kamis kemungkinan akan dicapai, tetapi diselesaikan cuman dalam kurun waktu 1 hari aja, harga langsung ke dorong ke atas mencapai resisten kedua weekly. Posisi harga saat ini ketika mencapai level area resisten, di sini ada reaksi agak sedikit turun ke bawah. Zona pantaunya yang pertama adalah blok hijau antara 3383 sampai dengan 3377.
Kemudian yang kedua adalah di level area yang sebelumnya resisten pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area support, zona yang saya blok merah bagian bawah di sini ya. Jadi kalau misalkan untuk hari ini gold terkoreksi terlebih dahulu ke bawah sebelum melanjutkan perjalanan ke atas, ada dua gambaran. Yang pertama adalah pantau di blok hijau, misalkan kehilangan level tersebut, kemungkinan dia akan bergerak menuju zona yang saya blok merah, baru ada potensi kemungkinan up kembali. Tetapi untuk upnya ini saya masih ragu apakah mampu mencapai melebihi level area resisten kedua weekly untuk menuju di 3417. Terus terang untuk hari ini saya masih ragu, terkecuali isi daripada pidato Powell itu mengarah ke negatif, kemungkinan dia tidak akan ke zona yang blok merah. Kemungkinan kalaupun ada koreksi cukup di blok hijau langsung bergerak ke 3417. Tetapi kalau misalkan isi pidatonya itu mengarah ke hawkish, ini mendadak bisa putar balik ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivot dengan level areanya 3352, batas atas pivot, batas bawah pivot 3335, dan pivot itu sendiri berada di 3343. Jadi untuk saat ini kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya, kalaupun untuk gold bergerak ke dorong ke atas, misalkan harga ini keluar dari channelnya, ada peluang yang pertama ke 3417. Tetapi kalau misalkan channel di dalam di sini bertahan, dan kalaupun ada sedikit kenaikan sekali lagi ke reject di overnya atau resisten 2-nya, waspadai ini bisa pullback kembali ke bawah sebelum upside kembali. Jadi tergantung daripada Powell nanti untuk isi pidatonya apakah hawkish ataupun dovish. Misalkan hawkish ini bisa ke level area 3417, tetapi kalau misalkan dovish kemungkinan gold balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu, baru akan melanjutkan uptrendnya dia. Dari segi weekly-nya, harga ini sudah terkonfirmasi zona yang saya blok hijau atau area batas atasnya weekly ini sudah mampu di break, body candle daily-nya sudah mampu tutup di atas level area tersebut. Jadi hati-hati, zona atas kemungkinan yang perlu diwaspadai antara hari ini ataupun besok maksimum adalah 3417 sampai dengan 3420 terlebih dahulu. Cuman sangat perlu dihati-hati, pantau terus nanti malam isi pidato daripada Powell ya. Cuman kalau hawkish yang saya khawatirkan ini nanti spike dulu ke atas, turun ke bawah, mengambil atau retest kembali di zona tengah atau sebagai pivot, baru harga ini naik kembali. Itu yang perlu diwaspadai untuk nanti malam. Jadi kesimpulannya untuk gold, zona pantaunya malam ini bagian atas yang perlu diwaspadai 3417 sampai dengan 3420, resisten kedua weekly dua kali sentuhan yang berada di 3400 sampai dengan 3403. Saat ini harga ini ketahan di history high minggu yang sebelumnya di kisaran 3383. Kuncinya 3377. Kalaupun harga bergerak di bawah level area tersebut, zona pantau terdekat adalah di zona blok merah yang bertumpuk dengan resisten pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Trigger penting, perhatikan pidato dari Powell nanti apakah hawkish ataupun dovish. Cuman kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya ya, skenario aja, kalau misalkan isi pidato dari Powell itu nanti mengarah ke dovish, kalaupun ada penurunan, gambaran saya seperti ini kurang lebihnya sampai dengan besok. Tetapi kalau isi daripada pidatonya itu nanti malah hawkish, kemungkinan dia spike ke atas dulu tetapi mendekati trendline yang bagian atas di sini, dan waspadai penurunannya ada dua zona pantau antara 3366, maksimum adalah di pivot weekly sebelum harga ini lanjut ke dorong ke atas kembali ya. Jadi ini gambaran saya, tergantung isi daripada pidato Powell nanti malam. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin sebenarnya harga ini masih di kategorinya sideways untuk minggu ini. Open market itu berada di zona tengah atau sebagai pivot, harga turun ke bawah. Dari segi time frame H4-nya, body candle ini sama sekali belum mampu tutup di bawahnya support pertama weekly. Cuman ekornya aja dia mampu break, tapi dari segi konfirmasi body candle-nya 116.700-an ini body candle masih belum ada yang mampu tutup di bawah level area tersebut. Kemudian pergerakan dari atas pivot turun ke support pertama weekly kurang lebih di sini, dan harga ini pullback kembali ke zona tengah atau sebagai pivot. Jadi hati-hati, ada peluang untuk Bitcoin, kemungkinan gambaran saya adalah dia akan ke resisten pertama mendekati level area 121.000, maksimum itu ke 122.000.
Cuman ini juga ada kaitannya dengan isi pidato dari Powell nanti malam ya. Kalau dia nyinggung masalah kripto, apalagi nada-nada hawkish keluar untuk kripto, tentunya ini akan ngedorong harga Bitcoin ini dia akan spike ke resisten kedua weekly yang berada di kisaran 124 ribuan ya. Ini gambaran saya kalau misalkan nanti isi daripada pidatonya itu selain nyinggung masalah suku bunga ataupun inflasi, dan kalau keluar nyinggung masalah kripto, kemungkinan resisten 2 minggu ini akan dicapai. Kemudian dari segi level area yang perlu diwaspadai, zona bawah masih tetap support pertama weekly 116.700-an dan blok orange maksimum sementara berada di 115 ribuan. Selama untuk Bitcoin masih belum mampu bergerak di bawah level area zona yang saya blok orange, saya lebih prepare adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi targetnya masih terbatas. 121.000 ini target terdekatnya. Kemudian target yang kedua atau TP2-nya 122.000. Tetapi kalau ada nada-nada hawkish yang keluar nanti malam dari Powell, surprise-nya kemungkinan 124.000 ini akan dicapai. Jadi waspadai, hati-hati volatility di market baik dari segi gold ataupun kripto kemungkinan akan ada volatility besar. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.